Hai Smart Footer, jumpa lagi dengan saya Novi Maria Ulfah, anggota KPU Kota Semarang dalam rubrik Lumpia Lapak Diskusi Pemilu dan juga Pemilihan. Episode kali ini masih rangkaian partai politik peserta pemilu 2019 yang ada di Kota Semarang. Saat ini kita sudah kedatangan tamu dari partai politik dengan nomor urut 7 peserta pemilu 2019 yang ada di Kota Semarang, yaitu Partai Berkarya. Sudah di tengah-tengah kita pimpinan dari Partai Berkarya, yaitu Bapak Ong Budiono. Sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi dengan beliau, saya sapa terlebih dahulu Pak Ong Budiono, gimana kabarnya? Baik, sehat, sukses selalu ya Bapak. Amin. Ya. Terima kasih waktunya sudah hadir di KPU Kota Semarang ini Pak Ong. Siap. Oke, Smart Footer jangan lupa ya untuk selalu subscribe YouTube-nya KPU Kota Semarang, follow, subscribe, like, komen, dan juga share. Tak lupa juga sosial media KPU Kota Semarang yaitu Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Smart Footer semuanya yang berbahagia, untuk selanjutnya kami bacakan terlebih dahulu biodata narasumber kita. Beliau bernama Ong Budiono, biasa dipanggil Pak Ong ya Bapak, benar ya? Oke. Partai politik Partai Beringin Karya, jabatan beliau sebagai Ketua DPD DPD ya, DPD Kota Semarang. Tempat tanggal lahir Pak Ong dari Pekalongan 29 Januari 1968. Alamat sekarang di Kencono 1 nomor 33 Semarang Barat. Pengalaman organisasi, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua GMPK. Terus juga ini nomor telepon nih Smart Footer, tak lupa di 0818291540. Smart Footer semuanya, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan podcast Lumpia ini sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baik host, kru, dan juga narasumber yang terlibat semuanya sudah vaksin 1, vaksin 2, dan juga vaksin booster pencegahan untuk COVID-19. Nah, ini kembali ke Pak Ong ini, Pak Ong. Gimana ini rasanya Pak Ong di sini, Pak Ong? Ya, baik-baik. Baik. Oke, mengawali topik kita ya, Pak Ong, gimana sih terkait dengan partai politik, utamanya Partai Beringin Karya ya, struktur kepengurusan baik di tingkatan kota, di tingkatan kecamatan maupun di tingkatan kelurahan sampai saat ini, bisa diceritakan jadi Pak Ong? Sudah setahun lebih ini saya membentuk kepengurusan DPC di 16 kecamatan dan hampir 75% ada di DPAC kelurahan di Kota Semarang. Dan berjalan dengan baik. Oke, berarti ini sudah terbentuk ya di tingkatan kota, terus juga ada di tingkatan DPC tingkat kecamatan di 16 kecamatan, terus juga 70% di DPAC di kelurahan. Oke, DPAC 70% di tingkatan kelurahan. Itu ada ininya nggak Pak? Misalkan kepengurusan di tingkatan kota ada pengurus sebanyak berapa, atau pengurus inti dan pengurus yang ini apa saja gitu, bisa diceritakan lebih detail. Kepengurusan kota itu lengkap. Wakil-wakil semua ada, semua bidang ada lengkap, tetapi kalau di kecamatan di DPC cukup KSB dan 1-2 pertambahan yang lain. Oke, di tingkatan kota ada berapa jumlahnya Pak personilnya? Ada 85 ya. 35 itu lengkap ya. Untuk yang di tingkatan kecamatan berarti kurang lebih ada KSB plus 2. KSB 5, plus 2. Ya. Oke. Ya. Tuh kalau di tingkatan bawahnya anak KSB cabang aja, ya. KSB aja cabang, ya. Oke. Terkait dengan kondisi saat ini nih Pak, ini kepengurusan untuk periode berapa? 2020 sampai 2025. 2020 sampai 2025 untuk ya. Saya. Oke, sampai sejauh ini kepengurusannya masih aktif semuanya ya aktif Pak. Semua berjalan belum ada perubahan-perubahan. Tidak ada. Belum ada perubahan. Tidak ada. Oke. Nah, Pak Ong, ini untuk selanjutnya bisa diceritakan terkait dengan sejarahnya Partai Berkarya. Jadi, itu sendiri. Partai Berkarya mulai berdiri di negeri ini 2016. Lalu 2017 mulai ikut verifikasi untuk kegiatan pemilu 2019 ya. Dan kepengurusan saya adalah baru 2020 sampai 2025.
Oke. Jadi relatif masih muda lah partai ini. Tetapi orangnya orang lama, piawai-piawai. Dulu terbentuknya sejarahnya. Jadi Pak Mudi pendiri partai ini, lalu sempat dikelola oleh Pak Tommy, lalu sekarang dikelola kembali oleh Pak Mudi. Jadi saya adalah generasi di ketua umum Pak Mudi sekarang. Itu secara otomatis kah untuk di Kota Semarang lahirnya Partai Berkarya itu sejak awal berdirinya? Sejak awal sudah ada, 2016. Berarti sudah langsung ada ya. Oke, nah selanjutnya nih Pak Ong, terkait dengan alamat kantor kesekretariatannya. Alamat kantor Jalan Sri Rejeki Dalam Raya nomor 1. Itu kantor permanen. Masih Semarang Barat. Semarang Barat, depan Pengadilan Tata Usaha. Jadi kantor ini kantor resmi yang tidak sewa juga. Jadi sudah permanen ya. Permanen. Gitu. Itu untuk yang tingkatan kota, sedangkan untuk di masing-masing kecamatan berdiri sendiri-sendiri sesuai dengan ketua pengurus masing-masing. Oke, berarti alamat sekretariat untuk Partai Beringin Karya Jalan Sri Rejeki Dalam Raya nomor 1 itu tingkatan kota, sedangkan untuk yang di tingkatan kecamatan itu melekat dengan ketuanya masing-masing. Sedangkan untuk di tingkatan kelurahan, Pak, ketua juga melekat jadi ketua juga yang mengurus sendiri. Oke, berarti ada papannya gitu ya Pak ya. Oke, Smart Voter jangan lupa ya untuk selalu follow akun sosial media KPU Kota Semarang baik di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Tak lupa juga untuk selalu follow, subscribe dan juga like, komen serta share di YouTube-nya KPU Kota Semarang karena di situ ada banyak informasi terkait dengan pemilu dan juga pemilihan. Apalagi ini sudah mendekati pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024. Nah, ini kembali kita dengan Pak Ong ya. Nah, ini kita selanjutnya berbicara terkait dengan keanggotaan nih Pak Ong. Bisa diceritakan nih Pak Ong terkait dengan sampai saat ini berapa sih jumlah anggota Partai Berkarya itu sendiri? Yang terdaftar di keanggotaan resmi kartu anggota kurang lebih 5.000-an. Belum terlalu banyak tapi akan bergerak bertambah terus. Oke, 5.000-an ini sudah tersebar di Kota Semarang. Di Kota Semarang dan sudah merata di semua, 16 ada. Itu karena sejak 2016-17 kan sudah mulai ada pergerakan ya. Jadi saya melanjutkan dari itu. Terkait dengan ini Pak, perekrutan anggota partai, sistem mekanismenya yang dilakukan oleh Partai Berkarya itu seperti apa? Jadi seringkali kita dengan para pengurus ajak beberapa teman baru, lalu kita diskusi, kita sampaikan tujuan partai ini dan kenapa kita berpartai. Dari itu beberapa teman yang masih fresh, artinya orang-orang yang belum pernah berpolitik, itu kita tahu. Juga bisa melalui dari media sosial. Kita punya Berkarya di App Store. Jadi bagi para warga yang masih baru belum pernah ikut berpolitik atau berpartai, bisa buka langsung lalu lihat siapa pengurus-pengurus yang ada, lalu dilihat bagaimana langkah kita dalam menjalankan kepartaian, organisasi. Bila mana mereka sesuai, mereka bisa hubungi. Beberapa kali mereka telepon lalu kita ketemu. Oh, itu bentuknya telepon ya Pak? Kalau sosial medianya tadi karena media ada nomor telepon, lalu dia datang ke kantor dan hubungi. Oke, yang aktif sosial medianya dari partai ada? Ada. Yang dipakai Berkarya ya. Berkarya OID, www Berkarya situs ya. OID itu situs itu ada, atau di Google Play, Android, App Store ada. Oke, jadi di situ akan ada informasi terkait dengan kepartaian ya. Jadi mengajak itu ya masyarakat supaya itu. Nah, selanjutnya nih Pak Ong terkait dengan pendidikan politik. Jika tadi sudah berbicara terkait, oh iya Pak, sebelum itu kalau misalkan masyarakat umum ingin bergabung di Partai Berkarya, itu sistem mekanismenya bagaimana?
Apakah harus mendaftarkannya itu datang langsung ke kantor kecamatan setempat ataukah di kelurahan atau bagaimana gitu? Selama ini yang terjadi adalah bisa lewat medsos, jadi langsung kita proses KTA kalau mereka memang mau. Kalau mereka ingin lebih aktif, biasanya ketemu di kantor, lalu janjian, kita ketemu ngomong-ngomong, sevisi, sepaham, lalu mereka lanjut dalam pergerakan di tempat dia masing-masing. Oke, berarti bisa melalui ketemu langsung atau seringkali juga begitu. Lewat sosial media. Ya, kalau gitu dia ingin lebih aktif masuk dalam kepengurusan di kecamatan atau di tempat-tempat yang lain, biasanya kita mau ketemu dulu. Kita mau lihat orangnya, lalu lihat kemampuan manajerial, baru kita lanjut. Baru bisa diterima ya. Ya. Kalau yang di sosial media Pak itu susah nggak? Sosial media lebih ke arah keanggotaan umum ya. Keanggotaan umum ya. Mereka menjadi anggota umum, lalu kalau mereka tertarik untuk masuk lebih dalam kepada kepengurusan kegiatan kita, biasanya kita ketemu. Ya. Kalau di sosial media nggak terlalu susah ya Pak ya? Nggak susah. Tinggal masuk aja, nambah-nambah jadi. Ada dokumen yang perlu diunggah Pak? KTP aja. KTP aja. KTP sebagai aja. bukti nanti untuk kemudian diproses menjadi KTA. Kartu. Menjadi KTA lama Pak? Tidak, cepat sekali. Proses administrasinya cepat ya. Kita langsung karena kita punya alat semua tuh. Sampai jadi kartu plastik itu ya. Kayak KTP tersebut ya, iktp. Iya. Baik nih, kalau sudah menjadi anggota, artinya sudah menjadi bahasanya Pak kader ya. Kader. Itu ada model pengkaderannya nggak di dalam itu? Apakah yang penting udah masuk nih menjadi anggota anggota Partai Beringin Karya gitu? Ada pengkaderannya nggak atau pendidikannya untuk? Pengkaderannya dalam bentuk kegiatan. Jadi misalnya nih banyak perempuan-perempuan yang masuk dalam anggota, lalu kita kumpulkan dalam kelompok wanita, bikin kegiatan-kegiatan kewanitaan. Misalnya ranah sosial, mereka bergerak dengan Sri Kandi Berkarya. Jadi mereka bergerak sesuai dengan arahan dari kita. Seperti itu. Ada ini nggak berarti itu namanya relawan ya Pak? Ya, relawan, volunteer. Volunteer, terus apa namanya? Kita butuh itu sih. Dan biaya masing-masing. Swadaya dari masyarakat. Iya. Oke, selanjutnya terkait dengan tadi sudah ada pengkaderan ya, ada apa namanya pendidikan partai politik. Ada nggak sih pendidikan yang berjenjang? Mungkin kalau pendidikan berjenjang ada di DPP. Kalau DPP itu tingkat apa Pak? DPP apa? DPP tingkat apa? Pusat. Kalau pusat. itu mereka pusat yang bikin. Tapi kalau di wilayah kota ini kita ketemu, kita diskusi. Yang penting tujuan utamanya adalah kita hindari korupsi, kita hidup dalam kerangka NKRI dan Pancasila. Itu yang selalu kita diskusikan. Boleh temanya macam-macam, tapi kembalinya ke situ. Kembalinya tetap bernegara dan berbangsa ya. Jadi kalau pendidikan yang berjenjang itu lebih ke ranahnya tingkatan DPP, pusat, tapi kalau di tingkatan kota itu lebih kepada diskusi, peningkatan kesadaran berpolitik dan lain sebagainya. Nah, Pak Ong, untuk selanjutnya nih berbicara mengenai pengelolaan keuangan partai politik, partai berkarya. Itu bagaimana sih? Jadi selama ini yang saya terapkan adalah sangat terbuka. Jadi kita buka rekening, lalu dua terlibat, jadi bendahara dan saya, dan tidak bisa saling mengambil. Lalu semua kegiatan kita laporkan kepada semua pengurus. Jadi niat kita adalah semua harus terbuka, sehingga tidak ada saling curiga. Masuk dari mana saja nih Pak keuangan? Kemasuk kebanyakan dari anggota dan donatur-donatur yang ada. Donatur-donatur. Ya, kalau dari Kesbangpol belum karena kita belum memiliki anggota dewan ya. Jadi belum. Lebih ke arah anggota-anggota. Jadi lebih swadaya kepada donatur daripada anggota. Iya. Terus untuk pengelolaannya Pak, itu untuk apa saja sih kegiatannya? Kegiatannya untuk setiap kita ada pertemuan, ada biaya sewa tempat, kemudian akomodasi dan makan dan sekitar itu ya. Lebih banyak kegiatan internal ya, pertemuan-pertemuan internal. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak Ong, terkait dengan kegiatan partai politik
kalau tadi sudah berbicara ke anggota ya, jadi ada pengkaderan, pendidikan ke anggotanya. Ini secara umum ke masyarakat yang ada di Kota Semarang, apa sih yang bahasanya apa ya, diberikan atau kontribusinya Partai Berkarya kepada masyarakat yang ada di Kota Semarang? Iya, memang kita banyak mempersiapkan diri. Pertama, sumber daya manusia dulu. Jadi kita siapkan orang-orang yang menjadi volunteer tadi. Lalu kepada masyarakat, kita berusaha masuk di hal-hal yang mendasar dalam hal pendampingan, misalnya ada masalah hukum misalnya begitu, atau ada masalah-masalah hal yang lebih penting, mungkin butuh bantuan apa yang sekiranya kita bisa bantu, kita lakukan. Kita juga sedang merencanakan bikin posko-posko untuk masyarakat yang tidak mampu. Pernah Pak ini kejadian pendampingan terkait dilakukan oleh dengan Serikandi, aspek-aspek yang melakukan kebanyakan ibu-ibu Partai Berkarya. Jadi kita punya Serikandi Berkarya yang dia yang bergerak. Kita yang laki-laki mendukung dana, mencarikan dana, ibu-ibu yang bergerak. Iya, the power of emak-emak ini ya. Iya, mereka yang bergerak. Kita memfasilitasi dan menyediakan anggaran. Oke. Serikandi Berkarya ini ya. Iya. Dan mereka juga senang dengan kegiatan itu. Ternyata semua orang sebetulnya kalau diberi kesempatan, ruang untuk berbuat kebaikan itu banyak orang suka. Ini Serikandi Berkarya ini berarti gerakannya kan di tingkatan kota ya Pak? Iya, banyak kota. Di tingkatan kota, dan itu di semuanya atau di titik-titik tertentu? Mereka bergerak sesuai kebutuhan mereka ya. Jadi ibu-ibu itu kepingin daerah situ ya gerak aja di situ. Kepingin wilayah ini ya dia bergerak di sekitar situ. Jadi memang kita belum sempurna, belum bisa merambah semua kota, baru sporadis. Tapi sudah ada pergerakan. Dan ini juga dilakukan di tingkatan kecamatan? Ini masih mewakili kota, walaupun TKP-nya di kecamatan atau kelurahan, tapi lebih banyak actionnya itu, dari kota, gerakannya itu dari kota. Dari pengurus kota itu sendiri. Nah, Smart Voter ya, jangan lupa ya untuk selalu ikuti, follow akun sosial media KPU Kota Semarang, baik Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Tak lupa untuk selalu follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube-nya KPU Kota Semarang, karena di situ akan banyak sekali informasi terkait dengan pemilu dan juga pemilihan. Nah, Smart Voter semuanya yang berbahagia, untuk selanjutnya nih masih dengan Pak Ong nih. Pak Ong, ini terkait dengan visi dan juga misi dari Partai Berkarya itu sendiri. Gitu, jadi visi dan misi kita tidak buat. Jadi visi misi sudah ada di pendiri partai. Jadi saya hafalkan bahwa kita semua tunduk kepada visi misi partai. Jadi visinya adalah bersama-sama dengan masyarakat luas berperan mewujudkan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan, yang Maha Esa, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, aman, sejahtera, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu visi. Lalu misinya adalah mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI, mewujudkan cita-cita bangsa, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama, membangun karakter bangsa, tata kelola pemerintahan dan sistem demokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokrasi, transparan, dan akuntabel, dan yang terakhir karena membangun sistem perekonomian nasional yang berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan. Itu terkait dengan visi dan misi ya, sesuai dengan visi misi partai politik itu. Bisa dijelaskan secara langkah konkretnya dari Partai Berkarya terkait dengan visi-visi tersebut, visi misi tersebut. Jadi sebetulnya visi ini sudah menggambarkan secara aplikasi. Aplikasi apa? Partai Berkarya itu bersama dengan masyarakat luas berperan untuk bersama-sama mewujudkan tatanan kehidupan bangsa ini untuk bertakwa kepada Tuhan. Jadi artinya kita bukan cuma sekedar bicara materi, tapi kita bicara rohani dulu. Bicara religi lebih dulu, baru yang selanjutnya kita bersatu, berdaulat
untuk memberi rasa adil, memberi makmur, dan memberi rasa aman, mensejahterakan, tapi punya dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi itulah sebagai dasar pergerakan untuk makin ke atasnya. Nah, misi sudah jelas mempertahankan NKRI. Satu. Jadi betul-betul apapun yang kita lakukan ya kembali kepada NKRI. Apa NKRI? Ya kita harus jaga betul-betul. Memang hari ini belum ada perang, tapi mindset kita kan sudah berjuang untuk NKRI itu tetap utuh. Jadi NKRI itu bukan orang luar negeri yang jajah kita. Pikiran kita lah yang harus menjaga bahwa kita tetap NKRI. Dari pikiran nanti mengalirlah dalam sebuah perbuatan. Kalau perbuatannya NKRI tapi pikirannya belum, ya belum lah. Jadi semua berasal dari pikiran atau niatan. Lalu mewujudkan cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa ini apa? Adil dan makmur. Ya bagaimana caranya bisa memberi rasa adil dan memberi makmur kepada lingkungan kita, nggak usah skala nasional, skala kota Semarang dulu aja. Tentunya kalau kita diberi kesempatan. Kalau belum diberi kesempatan, ya kita berjuang dari sisi-sisi yang lain. Kira-kira itu misi tentang pemerintahan. Ya semua orang berharap pemerintah itu berwibawa, demokrasi, transparan, dan bisa diukur, accountable. Itu kira-kira visi-misi. Tadi menarik Pak, ada salah satunya terkait dengan mempertahankan NKRI. Wah, itu wajib, ya, itu wajib. secara Tanpa fisik kan syarat. sudah nggak ada perang ya, Tanpa tapi syarat. adalah pikiran kita itu Nomor harus satu ada. dari pikiran. Nah, itu apa saja sih yang bisa membuat misalkan kita itu apa namanya menjadi terjajah ya secara pikiran, itu apa saja sih faktor-faktornya kira-kira? Ketidakadilan, lalu ketidakterbukaan. Ketidakadilan dan ketidakterbukaan membuat kita masih terjajah di negeri sendiri. Kira-kira seperti itu. Maka pikiran ini harus kita buka bahwa kita ini biar bagaimanapun ya ada pepatah, benar atau salah itu tetap negaraku, kira-kira begitu ya. Apakah negara ini salah, apa negara ini benar, tetap ini negaraku yang harus kita belain. Kira-kira begitu. Oke. Ini di tahun 2022 ya Pak Ong ya. Bentar lagi kita sudah memasuki tahapan untuk pelaksanaan pemilihan serentak di tahun 2024. Jadi 14 Februari dan juga 27 November 2024 akan ada pemilihan presiden sampai ke kepala daerah. Nah, terkait dengan persiapan menuju ke 2024 nih dari Partai Berkarya, apa saja sih yang sudah barangkali sudah atau akan dilakukan atau dipersiapkan itu? Karena kemarin kita di pemilihan umum kita threshold 4% nggak tercapai, maka kita harus melakukan verifikasi kembali. Verifikasi bukan hal yang mudah buat kami ini semua, karena ini membutuhkan persiapan dan kerja keras untuk bisa lolos di verifikasi. Kalau verifikasi ini bisa lolos, maka baru kita merancang persiapan kader-kader yang akan ikut pencalekan. Tetap kita berpaham kepada no money. Jadi kita politik tidak mau ada uang. Jadi target yang pertama harus lolos dulu verifikasi. Verifikasi parliamentary threshold dulu, bisa sampai 4%. Setelah itu baru kemudian pengembangan yang lainnya. Gitu. Jadi kita kader-kader yang sudah ada maupun tokoh-tokoh yang kita anggap bersih, kita dorong untuk ikut serta dalam pencalekan kita. Selain itu barangkali upaya-upaya dilakukan apa Pak biar tercapai 4%, mendorong tokoh-tokoh supaya bisa terlibat. Ya, jadi upaya-upayanya. Tokoh-tokoh masyarakat itu kan salah satu pilar terpenting dalam pemungutan suara. Itu yang kita jangkau. Paling tidak mereka tersadar untuk mau ikut berpartisipasi dalam ikut menjadi caleg. Memang tidak mudah, tetapi sudah ada niat. Niat itu nomor satu ya. Menang kalah itu buat saya nomor sekian. Seperti kemarin pun saya juga ikut, walaupun tidak menang. Tapi saya menang secara batin, karena saya nggak pakai uang. Kalah nggak apa-apa, tapi batin saya menang. Ya, jadi smart voter ya, itu jadi no money politik ya dalam hal ini, tidak boleh. Apapun partai politiknya, tetap tidak ada no money politik itu. Nah, smart voter sekalian yang berbahagia nih,
Selanjutnya nih Pak, harapan Pak Ong tersendiri itu kepada spesifiknya itu masyarakat yang ada di Kota Semarang itu seperti apa sih? Ya, saya mendorong warga masyarakat Semarang yang belum tergabung dalam partai politik besar. Saya membuka diri untuk bergabung dan kita belajar bersama-sama hidup bersih, hidup tidak berpolitik dengan uang, hidup tidak transaksional, tukar-menukar kesempatan. Kita enggak. Kalau mau ikut dalam partai kami, mau ikut jadi caleg, selalu syaratnya satu, enggak usah pakai apa-apa. Dan kami pun juga enggak pungut apa-apa. Mau jadi anggota kita juga enggak pungut, mau jadi anggota calon anggota dewan pun ya kita enggak pungut apa-apa. Betul, semua free. Jadi kita dari dalam harus sudah benar. Supaya kelak kalau kita menjadi anggota dewan atau menjadi pemimpin berikutnya, ya inilah potret yang harus kita jalankan. Kalau di awal kita sudah nggak benar, bagaimana kita bisa bayangkan di proses di akhir? Di awal harus benar dulu. Awali dengan benar. Harus benar dulu. Gitu ya. Jadi menghimbau kepada masyarakat Kota Semarang ya untuk bisa ikut menjadi bagian dari Partai Berkarya, awali dengan benar supaya nanti prosesnya sampai selesai juga dengan baik dan benar pula. Smart Voter jangan lupa ya untuk selalu ikuti sosial media KPU Kota Semarang baik di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen dan juga share YouTube-nya KPU Kota Semarang. Pak Ong nih, closing statement-nya yang mau disampaikan kepada kita semuanya warga Kota Semarang nih, atau secara umumnya, itu closing statement-nya terakhir sebelum mengakhiri ngobrol-ngobrol kita nih Pak Ong nih. Nggak terasa nih, sudah sampai di ujung. Jadi di Kota Semarang tentu banyak sekali masyarakat orang yang mampu, masyarakat yang pintar, masyarakat yang benar. Nah, jangan berdiam diri. Justru orang-orang baik, orang benar, dan punya kemampuan ikut tampil dalam politik. Supaya apa? Supaya mewarnai kebenaran dan kebaikan dalam berpolitik. Walaupun hari ini semua orang berkata partai politik itu kotor. Tapi saya meyakini tidak. Karena saya tidak mau kotor. Nah, saya ajak teman-teman masyarakat Kota Semarang yang yakin dirinya baik, yang yakin dirinya benar, dan punya kemampuan, ayo sama-sama bergabung. Tidak harus dengan partai saya, nggak apa-apa. Sama-sama berpolitik yang baik. Penuhin Kota Semarang dengan orang-orang baik. Maka saya yakin kota ini akan menjadi sorotan nasional, menjadi kota yang benar-benar bersih dalam menjalankan pesta demokrasi. Jangan ada Rp1 uang pun untuk menukar satu suara, nggak boleh. Kalau niat itu sudah ada, negara ini kasihan. Ribuan triliun untuk mencari orang-orang terbaik. Tapi hasilnya nggak akan pernah baik. Karena ada uang yang tercecer di tengah jalan. Nggak boleh. Kalau kita mau absolut, ya absolut lah. Begitu ada orang kasih Rp1 pun, tangkap kalau bisa. Penjarakan. Tanpa kompromi. Termasuk saya sekalipun. Kalau melakukan yang sama, tangkap. Nggak boleh. Jadi himbauan saya, orang baik, orang benar, orang berkemampuan, ayo sama-sama penuhin Kota Semarang dalam berpolitik. Gitu, Bu. Iya, terima kasih nih Pak Ong, menarik sekali pembicaraannya ya, nggak terasa ini. Demikian tadi Smart Voter, kita sudah ngobrol banyak ya dengan Pak Ong Budiono, beliau selaku Ketua Partai Beringin Karya di Kota Semarang. Demikian tadi obrolan kita dengan partai politik peserta pemilu 2019 yang ada di Kota Semarang. Sampai ketemu di episode selanjutnya masih dalam rangkaian partai politik peserta pemilu 2019 di Kota Semarang. Sampai ketemu dan sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih, salam sukses, salam bahagia dan selalu sehat.